Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala ta'ala fi kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasulul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin. Yang kami hormati Ibu Kepala SDN 2 Demak, yang kami hormati Ibu peserta CGP Angkatan 10, dan yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru SDN 2 Demak yang berbahagia. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana berkat limpahan rahmat hidayahnya kita bisa hadir di tempat yang istimewa ini dalam rangka pemaparan materi oleh panjenenganipun Ibu Tiwu selaku CGP Angkatan 10. Semoga kehadiran kita di tempat yang mulia ini diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua kalinya, sholawat serta salam marilah kita haturkan kehadirat beliau Nabi Muhammad SAW, Nabi Agung yang telah memberikan suri tauladan kepada kita sehingga kita bisa membedakan mana perkara yang baik dan mana perkara yang buruk. Bapak Ibu hadirin hadirat yang berbahagia, di sini saya selaku pembawa acara akan menyampaikan susunan acara di pagi hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan dari Ibu Kepala Sekolah, kemudian acara yang ketiga pemaparan materi oleh Ibu Tiwu dan ditutup dengan doa. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara di pagi hari ini dengan bacaan suratul Fatihah dengan harapan semoga acara nanti dari awal hingga akhir bisa berjalan dengan lancar. Ada hadirin ini yang wa'ala muladin sholihah wa ila hadir dengan Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Terima kasih. Selanjutnya sambutan dari Ibu Kepala Sekolah SDN 2 Demak kepada panjenenganipun, waktu dan tempat disilakan. Semoga. Ya, terima kasih untuknya dari Pak Evi. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana kita telah diberikan rahmat, taufik serta hidayahnya sehingga kita bisa menghadiri acara dalam CGP Angkatan 10 Demak. Kedua kalinya tak lupa sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada kita di rumah besar Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan kali ini kita Bu Tiwu akan menyampaikan tentang disiplin budaya, disiplin positif. Untuk itu saya sebagai Ibu Kepala Sekolah mengharapkan dengan adanya Bu Tiwu sebagai CGP Angkatan 10 untuk lembaga kita semoga lebih maju lagi, lebih bersemangat lagi, dan memberikan respon positif dari anak-anak, wali murid, serta untuk kemajuan lembaga selanjutnya. Itu yang saya harapkan dari adanya CGP Bu Tiwu Angkatan 10. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Demikian tadi sambutan dari Ibu Kepala Sekolah. Kepada beliau diaturkan matur sembah.
Bapak Ibu hadirin hadirat yang berbahagia, selanjutnya pemaparan materi oleh panjenenganipun Ibu Tiwu Rina Purwati Sarjana Pendidikan. Kepada panjenenganipun Ibu Tiwu, waktu dan tempat disilakan. Sumangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah Negeri 2 Kemang, Bapak Ibu dan Guru yang saat ini hadir di ruang pertemuan ini untuk mengikuti paparan materi tentang budaya positif. Sebelumnya kami haturkan banyak terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena beliau sudah memberikan kita rezeki sehat, umur panjang dan kebahagiaan, sehingga kita semua bisa berkumpul di tempat yang sangat berbahagia ini. Tak lupa sholawat serta salam senantiasa kami aturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena yang telah membawa kita ke zaman keemasan, yaitu agama Islam. Bapak Ibu Guru SD Negeri 2 Tromari yang saya hormati, izinkan saya pada kesempatan kali ini untuk memaparkan modul 1.4 yaitu budaya positif sebagai rangkaian tugas kami dalam mengikuti calon guru penggerak angkatan 10. Di modul 1.4 ini Bapak Ibu semua, kita akan belajar mengenai budaya positif. Sebelum acara kita lanjutkan, akan ada kesepakatan kita selama berdiskusi. Yang pertama nanti satu apa Bapak Ibu? Angkat tangan bila ingin bertanya atau menjawab. Ya, terima kasih Pak Ibi. Angkat tangan sebelum akan bertanya atau menjawab. Mungkin ada yang menambahkan Bapak Ibu? Ada Bu Indah, monggo. Dilarang memotong pembicaraan dan memakai ponsel saat dengan menyampaikan materi. Terima kasih Bu Indah. Kesepakatan yang kedua, dilarang memotong pembicaraan ketika ada peserta yang menjawab atau memberikan atensi, serta dilarang mempergunakan HP. Terima kasih Bu Indah. Monggo Pak Edi. Dilarang meninggalkan ruangan selama acara belum selesai. Terima kasih Pak Edi. Kesepakatan yang ketiga, kita dilarang keluar selama acara belum selesai. Sudah 3 kesepakatan atau ditambah lagi? Ya. Terima kasih semua. Berarti ada 3 kesepakatan. 1, angkat tangan bila ingin bertanya atau menjawab. 2, dilarang memotong pembicaraan dan memakai ponsel selama kegiatan. Yang ketiga, kita dilarang meninggalkan acara ini sampai acara selesai. Baiklah Bapak Ibu yang saya hormati, kesepakatan sudah kita ambil. Sekarang saya akan belajar memaparkan tentang apa yang akan saya sampaikan selama modul 1.4. Yang pertama ada pengantar. Konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah melibatkan pengakuan akan pentingnya budaya dan lingkungan positif di lingkungan yang menempatkan murid sebagai fokus utama. Dalam konsep Ki Hajar Dewantara, pendidikan bukan hanya untuk mentransfer pengetahuan, tetapi juga mencakup pembentukan karakter dan pengembangan potensi setiap murid. Oleh karena itu, menciptakan budaya dan lingkungan yang mendukung inklusif dan memperdayakan di sekolah menjadi kunci untuk mewujudkan visi sekolah yang diinginkan. Pada pembelajaran kali ini ada konsep untuk 1.4 budaya positif. Yang pertama adalah perubahan paradigma baru, nilai-nilai kebajikan, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, disiplin positif, posisi kontrol guru, serta segitiga restitusi. Perubahan pembelajaran dengan paradigma baru. Yang pertama adalah pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi, sehingga setiap murid belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ini konsepsi tentang teori kontrol guru. Ini saya gambarkan seperti ini. Ya, ada robot, anak-anak kita umpamakan sebuah boneka dan kita nanti yang akan mengisinya. Guru
Ilusi guru mengontrol murid. Mau dibawa kemana murid itu nanti? Ya, jadi ilusi yang pertama adalah guru mengontrol murid-murid kita. Karena pada dasarnya menurut pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, guru tidak boleh menuntut. Guru adalah menuntun. Guru sebagai pembimbing anak-anak sehingga mereka nanti mencapai apa yang diharapkan dengan posisi anak-anak diberi kemerdekaan untuk belajar. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter anak. Bagaimana kritik itu nanti? Bisa kita diskusikan bersama. Ilusi yang keempat adalah bahwa orang dewasa itu nanti berhak untuk memaksa. Ya, mungkin nanti bisa diberikan kritik yang membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter anak. Seperti nanti ketika kita nanti anak kita beri kritik, kamu bisa, kenapa kamu tidak mampu? Ya, nanti katakan Abi, kamu bisa, tetapi kenapa kamu tidak mampu untuk melakukannya? Ini stimulus respon, teori kontrol pandangan tentang dunia. Ini saya jadikan paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol anak. Ya, satu, reaksi kebutuhan kita sama. Nanti apa? Kontrol tentang dunia. Realita kebutuhan kita itu berbeda ternyata. Kebutuhan saya dengan berbeda. Mungkin saya butuhnya cuma makan minum, berbeda dari butuhnya healing, mana gitu, ya. Terus semua orang melihat hal yang sama. Ternyata di dunia juga lain. Setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda. Mungkin saya dengan ibu kepala sekolah, kalau saya menggambarkan saya nanti ke Bapak itu sudah jauh. Ternyata ibu kepala sekolah ngajak kita ke Malang untuk membedakan ternyata pandangan kita itu memang berbeda. Kita mencoba mengubah yang agak berbeda berpandangan dengan kita. Ternyata konsep di dunia juga lain. Kita bisa memahami penanganan orang lain tentang dunia. Yang selanjutnya, perilaku buruk dapat dilihat sebagai suatu kesalahan. Kontrol di dunia seperti apa? Semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya. Ternyata hanya orang tertentu yang bisa mengontrol diri saya. Yang terakhir, saya bisa mengontrol orang lain. Konsep di dunia itu ternyata anak tidak bisa mengontrol orang lain. Yang selanjutnya adalah disiplin positif. Nilai yang akan kita sepakati bersama adalah lepas dari suku, agama, bahasa maupun latar belakang. Jadi nilai disiplin positif adalah yang pertama nanti kita belajar nilai yang kita sepakati itu lepas dari suku bangsa, agama maupun bahasa dan latar belakang. Tidak membedakan agama Islam, agama Kristen, agama Hindu, Konghucu ataupun kepercayaan. Terlepas dari semua itu, suku, terlepas dari suku Jawa, suku Batak, suku Madura. Contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi. Nilai yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, bernalar kritis. Yang keempat, berkebinekaan global. Yang kelima, bergotong royong. Dan yang keenam adalah kreatif. Dalam pembelajaran sehari-hari kita selalu menyanyikan bersama anak ketika nanti awal dari pembukaan sebelum anak-anak melakukan pembelajaran yang kita laksanakan. Mungkin nanti kita bisa menyanyikan lagu ini dulu agar kita bersemangat untuk melaksanakan diskusi positif yang dilakukan pada pagi hari ini tentang lagu profil pelajar Pancasila. Kita nyanyikan bersama dulu ya. 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, dan beramal mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Terima kasih, tepuk tangan semua untuk kita semua.
Lanjut Bu. Sekarang nilai kebajikan universal yang kita dapat apa? Nilai kebajikan adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia ingin dicapai setiap individu. Nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Nilai yang merupakan payung besar dari sikap perilaku kita, nilai-nilai yang menjadi fondasi kita dalam berperilaku. Ini nilai-nilai universal yang kita dapatkan nantinya. Dalam rangka menciptakan lingkungan yang positif, maka setiap warga sekolah dan pemangku kepentingan perlu saling mendukung, menghayati dan menerapkan nilai kebajikan yang telah disepakati. Dalam penerapannya, nilai-nilai kebajikan ini perlu adanya disiplin yang tumbuh dari motivasi internal. Kalau nanti itu tidak tumbuh dari motivasi internal, tidak akan pernah bisa terlaksana. Karena yang terpenting adalah dari motivasi diri kita sendiri agar tercapai apa yang kita inginkan. Ini sekarang kebutuhan dasar manusia. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai kebajikan atau melanggar peraturan, sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Sebagai contoh, ketika kita mengetahui Abi terus melakukan kesalahan, akhirnya kita akan menanyakan, menyelidiki di mana kenapa Abi selalu berulang dengan kesalahan yang sama. Ternyata di rumah Abi mendapat kebebasan terus dari kedua orang tuanya untuk bermain Abi, sehingga Abi banyak melakukan kesalahan dan tidak mengerjakan pekerjaan kelak sekolah, tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu Dewan Guru. Mungkin ada yang bisa menambahkan apa yang telah saya paparkan di sini untuk kebutuhan dasar manusia dalam mendidik anak-anak kita di sekolah. Monggo Pak Edi untuk memberikan tanggapan, memberikan contoh kebutuhan dasar manusia. Contohnya adalah anak-anak yang tidak bisa mengerjakan PR dikarenakan sibuk bermain game. Nah, itu juga bisa. Berarti nanti memang ketika mereka kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi, yaitu kasih sayang. Jadi mereka melemparkannya dengan bermain gadget di rumah secara los tanpa kendali dari orang tua. Lanjut ini ya. Ini 5 kebutuhan dasar manusia. Tadi yang kita bahas dari kasih sayang ya. Bertahan hidup, ada makan, minum, pakaian, rumah, keamanan dan kesehatan. Kasih sayang, rasa diterima. Tadi saya Pak Ibu juga memberikan karena kurangnya kasih sayang orang tua. Ya, peduli, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dari kelompok. Yang ketiga adalah kekuasaan, harga diri, keinginan, kepemimpinan, berprestasi, diakui dan didengar. Yang keempat kebebasan, mandiri, pilihan hal baru, mampu mengendalikan diri sendiri. Yang keenam dan kesenangan. Tadi kalau Abi kasusnya ada kasih sayang, rasa diterima dan kesenangan karena dia sebenarnya bermain, humor, antusias dan tertawa. Inilah 5 kebutuhan dasar hidup manusia yang apabila tidak dapat dicukupi, mereka akan mencari keluar. Motivasi perilaku manusia. Ada motivasi eksternal, ada motivasi internal. Yang motivasi eksternal itu ada satu, untuk menghindari tidak nyaman adanya hukuman. Apa yang akan terjadi bila saya tidak melakukannya? Contohnya kalau dia tidak mengerjakan PR, pasti akan terkena hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan terjadi bila kita mengerjakannya? Akan mendapatkan pujian. Biu pinture api, setiap dapat tugas harus dikerjakan. Yang ketiga yaitu motivasi internal atau tujuan disiplin positif itu adalah untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi diri seperti apa yang saya punya. Contohnya, murid menyadari dia mengerjakan PR karena dia apa? Dia merasa bertanggung jawab untuk tugas-tugas tersebut. Perbedaan contoh kasus tidak mengerjakan PR, ada hukuman, konsekuensi dan restitusi. Hukuman, guru menghukum murid tersebut maju dan berdiri
depan kelas selama berjam-jam, selama pembelajaran berlangsung. Konsekuensi, guru memberikan konsekuensi yang telah disepakati, misalnya murid mengerjakan PR saat pelajaran istirahat. Ya sudah, nanti kamu selama istirahat kerjakan PR yang tidak kamu kerjakan dengan tidak mengikuti jam istirahat ya, di luar kelas atau di mana gitu. Restitusi, guru menanyakan, kenapa kamu tidak mengerjakan PR? Kan kita sudah punya keyakinan, kesepakatan kelas, kalau tidak mengerjakan PR, kamu nanti akan mendapatkan sebuah langkah, menjadi bisa memberikan langkah-langkahnya. Jadi nanti kamu harus mengerjakan di luar. Itu cara-cara restitusi. 5. Posisi kontrol guru sebagai penghukum. Kedua, pembuat rasa bersalah. Ketiga, teman. Keempat, pemantau. Dan kelima, sebagai manajer. Guru sebagai penghukum. Seseorang penghukum bisa menggunakan dukungan fisik maupun verbal. Pada posisi ini senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid lebih dalam lagi. Bagaimana penerapannya guru sebagai penghukum? Biasanya selalu berkata, kami itu salah. Selalu pasti kamu berakhir dengan sebuah kesalahan. Ini posisi guru sebagai penghukum. Ciri-ciri guru sebagai penghukum bagaimana? Nada suaranya tinggi, matanya suka melotot, jari-jarinya menunjuk menghardik anak, dan tidak memiliki kesempatan untuk memberikan alasan. Kamu itu salah, gitu. Matanya melotot, tangannya nunjuk-nunjuk, nada bicaranya tinggi, tanpa terkontrol. Dampaknya nanti apa? Anak akan marah dan kecewa. Bisa-bisa anak nanti akan dendam seumur hidup kepada guru. Sakit hati nanti kalau terus-terusan diberikan seperti itu. Posisi kontrol yang kedua, membuat rasa bersalah. Pada posisi ini guru bersuara lembut, membuat rasa bersalah, akan menggunakan keheningan untuk membuat orang lain merasa tidak nyaman karena bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang sering diucapkan nanti biasanya, ibu kecewa sama kalian. Kenapa kamu melakukan itu semua? Berapa kali Bapak sudah memberitahu, kenapa kamu lakukan juga? Nah, ini ya, coba kalau orang tuamu tahu kamu melakukan seperti ini, mereka pasti akan kecewa. Ciri-ciri dan dampak positifnya bagaimana? Suaranya lembut, nadanya itu sedih, bahasa tubuh itu merapatnya, anaknya dipeluk. Hasilnya apa? Anak akan merasa bersalah telah mengecewakan bapak dan juga ibu guru. Anak akan merasa menjadi anak yang gagal. Kadangkala akan bersifat lebih berbahaya dari sikap penghukum. Posisi kontrol yang ketiga sebagai teman. Posisi ini guru tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi di mana teman menggunakan bahasa baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, ayo, butuh bantuan apa dari bapak? Ayo, ingat tidak bantuan bapak selama ini? Ayo, sudah berapa kali? Tidak apa-apa, nanti saya bantu bereskan pekerjaan. Ciri-ciri dampak posisi kontrol sebagai teman. Nada suara ramah, akrab bercanda, bahasa tubuh merapat pada anak, dan senyum jenaka. Hasilnya, murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Dampak positif dan dampak negatifnya adalah murid menjadi tergantung pada guru. Hal ini mungkin timbul karena murid hanya punya guru sebagai teman tertentu. Nanti bisa dituliskan di kertas. Nanti bisa dituliskan di sini. Contohnya itu yang di bawah ini, posisi kontrol ada itu nanti kita tempel, kita buka, kita baca waktu persatu dan kita bahas agar nanti kita bisa tahu di mana kita bisa memperbaiki diri, menempatkan diri kita. Posisi kontrol sebagai pemantau. Ini kita mengawasi, saat kita mengawasi itu nanti kita bertanggung jawab atas perilaku orang yang kita awasi, kita pantau, tidak berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Pertanyaan yang sering timbul nanti adalah peraturan apa? Apa yang telah kamu lakukan
sanksi atau konsekuensi apa. Ciri-cirinya nanti nada suara datang bahasa tubuh yang formal. Dampaknya Pak murid memahami konsekuensi yang dijelaskan karena melanggar salah satu peraturan sekolah. Seseorang pemantau sangat dihitungan, catatan datanya dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Yang kelima, posisi kontrol sebagai manajer. Di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perbuatannya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman, pemantau, dan dengan demikian bisa jadi sewaktu-waktu tertentu kembali pada posisi teman dan pemantau. Jadi ada 5 posisi guru, nanti monggo kita diskusikan bersama-sama. Saya akan membagikan ini nanti, jadi nanti nyaman di posisi yang mana. Kalau sudah, nanti kita nomor ditempel kita tempelkan, nanti kita bacakan satu-satu. Sudah Bu Linda? Ada penghukum, membuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer. Jadi kita nanti memilih selama ini kita tuh posisi kontrol guru yang gimana. Terima kasih Pak Epi. Yang pertama Pak Epi. Pak Epi selama ini membuat posisi kontrol guru sebagai pembuat rasa bersalah. Monggo Pak Epi diberikan penjelasannya sebagai pembuat rasa bersalah. Saya tanya di sini dari Pak Epi. Monggo Pak Epi, ayo. Ya, terima kasih Bu waktu yang diberikan. Di sini saya memilih di pembuat rasa bersalah. Ini saya sebagai guru kalau memberikan hukuman kepada murid itu memang begitu. Jadi dari tipe saya sendiri itu saya nggak bisa calon. Jadi saya nggak bisa melotot, saya nggak bisa nunjuk-nunjuk. Ya mungkin anak itu saya dekati, kemudian saya tanya kenapa kamu melanggar, kenapa kamu tidak menyelesaikan tugas gitu. Kemudian saya menceritakan kepada anak-anak yang melanggar itu, apabila kamu melakukan demikian ini dan diketahui oleh orang tua, apakah kamu tidak malu? Apakah kamu tidak kasihan? Dikarenakan kamu bisa sekolah
kamu bisa membeli jajan, kamu bisa bermain dan bisa apa saja, itu juga karena sumbangsi dari orang tua kamu. Dan sekarang orang tua kamu berada di ladang, kamu hanya dituntut untuk sekolah, sedangkan orang tua kamu berpanas-panasan sampai tidak tahu waktu untuk memberikan pendidikan yang terbaik kepada kamu. Nah, dengan cara itu akhirnya anak itu berpikir dan mengetahui kesalahannya, dan akhirnya dia bisa memperbaiki kesalahannya. Demikian Bu yang bisa saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Tepuk tangan untuk Pak Adi. Terima kasih Pak Adi. Jadi Pak Adi memposisikan sebagai pembuat rasa bersalah untuk membuat anak-anak nanti memperbaiki kelakuannya Pak Adi ya. Ini langsung jawab untuk tugasnya. Yang kedua monggo Bu Winda yang akan Pak Edi tadi ya, Pak Edi. Ini Pak Edi, kalau saya memilih sebagai teman, monggo Pak Edi diberikan alasannya. Posisi Pak Edi memilih sebagai kontrol sebagai teman. Saya tempel di sini ya, coba Edi. Monggo Pak Edi. Ya, terima kasih beliau atas waktunya. Untuk kenapa saya memilih posisi kontrol sebagai teman, di sini saya akan memposisikan sebagai teman anak-anak sehingga saya bisa dekat dengan anak-anak dan anak-anak itu bisa mencurahkan apa permasalahannya yang dia dapat. Itu saya bisa mengetahui sehingga saya bisa mudah mencari jalan keluar. Dengan teman, kedekatan kita dengan anak-anak itu nanti kita bisa membantu anak-anak itu untuk mencari jalan keluar, sehingga anak-anak pun dengan kita belajar bersama itu akan lebih mudah, dan anak bisa menurut kepada kita dengan tidak ada rasa yang jarak antara kita itu tidak, ya memposisikan jarak kepada anak itu bisa Sebagai teman. Ya seperti itu. Ya. Terima kasih sekali Pak Edi. Tepuk tangan untuk Pak Edi yang telah memposisikan diri sebagai teman. Untuk guru-guru perempuan mungkin dari Bu Winda dan saya bacakan dulu pertanyaannya. Oh, Bu Winda justru memposisikan guru sebagai penghukum. Maka Bu Winda, biasa Bu Winda. Depan saya. Depan saya, Mas. Saya tempelkan posisi Bu Winda sebagai penghukum di sini. Ya, kenapa saya memilih kontrol guru sebagai penghukum? Karena biasanya Bu, sebagian anak itu ada yang dapetnya itu kebangetan. Sudah dibilang sekali, 2 kali, 3 kali masih tidak mempan. Jadi mau tidak mau ya harus dihukum. Hukumannya itu berupa bukan yang hukuman fisik yang berat ya Bu, bisa saja juga hukuman mungkin menulis saya tidak akan mengulangi kesalahan yang sama berapa lembar gitu. Jadi supaya murid yang dapat itu punya rasa kapok gitu. Terima kasih, tepuk tangan untuk Bu Winda yang telah memposisikan guru sebagai penghukum. Bu Emi mungkin Bu memposisikan guru sebagai apa Bu? Saya sebagai teman. Oh, sama dengan Pak Emi. Jadi mungkin karena kita juga tidak sama ya, karena kadang-kadang kan kita memposisikan sebagai teman, memang kita merasa nanti kalau sebagai teman nyaman gitu ya. Jadi anak-anak bisa curhat. Nanti kita bahas lebih lanjut lagi. Monggo Bu Winda. Sudah. Sekali kita mengapa keyakinan kelas, mengapa tidak peraturan kelas, ya? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan bermotor? Pasti untuk menjaga keselamatan. Mengapa kita tidak memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat?
Itu apa? Untuk menjaga kesehatan. Ini kalau keyakinan. Nilai kesehatan dan keselamatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai kebaikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, dan maupun agama. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Ini keyakinan. Bagaimana pembentukan keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan, berupa pernyataan universal dibuat dalam bentuk positif, hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami, sesuai dengan kondisi kelas sekolah sehingga mudah diterapkan. Setiap warga sekolah atau kelas sekolahan dilibatkan dalam pembuatan keyakinan kelas. Kita buat dengan cara restitusi, yaitu ada segitiga restitusi, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Jadi tujuannya, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ciri-ciri restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan. Tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntun bukan untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi adalah cara yang paling baik. Restitusi adalah cara yang berfokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ini tahapan segitiga restitusi: menstabilkan identitas, validasi tindakan, menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas adalah bagian dari segitiga restitusi, bertujuan untuk mengubah identitas anak dari seorang gagal karena melakukan kesalahan menjadi anak yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari belajar adalah anak yang gagal. Dia mencoba memenuhi kebutuhan, namun ada benturan. Kalau kita ingin menjadi refleksi, maka kita harus meyakinkan si anak dengan ucapan kalimat, tidak ada manusia yang sempurna. Kita bisa menyelesaikan ini. Kamu berhak merasa begitu. Langsung dulu ya. Validasi tindakan yang salah. Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia baik buruk pasti memiliki maksud dan tujuan tertentu. Seorang guru yang memahami teori kontrol akan merubah pandangan dari teori stimulus responden ke berpikir proaktif yang mengenali tujuan dari setiap tindakan. Kalimat yang biasa dipakai adalah, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada diri sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Menanyakan keyakinan. Teori kontrol untuk restitusi meyakinkan keyakinan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal ketika identitas sukseslah tercapai. Langkah 1. Tingkah laku yang salah telah divalidasi. Langkah 2. Maka anak-anak siap untuk dihubungkan dengan nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang diinginkan. Pertanyaannya biasa timbul adalah, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai umum yang telah kita sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas ideal? Biasanya selama restitusi nanti kita akan berhadapan-hadapan, seperti ketika nanti kami dipanggil oleh kepala sekolah akan mencari solusi dari kesalahan yang telah saya buat. Mungkin nanti ibu kepala sekolah bisa memberikan gambaran restitusi tentang penanganan menangani anak-anak yang kenakalannya katanya berbeda sudah di ambang batas tadi. Monggo, Besti.
untuk menangani anak-anak di ambang batas, kemungkinan saya dan rekan-rekan guru akan memanggil anak tersebut di dalam kantor Bu. Ketika nanti di dalam kantor anak itu ditanya, permasalahannya apa sih yang membuat anak-anak itu menjadi nakal seperti itu, penyebabnya atau apa masalahnya? Kenapa dia misalkan karena dia misalkan tidak diperhatikan oleh orang tuanya seperti itu, maka dari itu dia mencari perhatian dari rekan-rekan teman dan rekan-rekan guru, misalkan dengan bapak ibu guru, supaya dia itu lebih diperhatikan, Bu. Mungkin untuk gimana caranya kita sebagai guru untuk mengatasi permasalahan tersebut, kita akan saya terutama mengadakan rapat dengan rekan-rekan guru, gimana cara anak ini agar bisa menjadi pulih atau menjadi anak yang tidak seperti itu, menjadi anak yang lebih baik lagi dengan dibimbing secara terus-menerus, mungkin seperti itu. Berarti kita mengadakan secara kontinu agar anak ketika dikembalikan ke teman-temannya sudah menjadi lebih baik dengan adanya keyakinan ya Bu ya. Iya. Ya, terima kasih Bu Kepala Sekolah. Lanjut Bu Indah. Kebebasan anak untuk menentukan pilihan. Nih, kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah. Anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi mengingat pilihan mereka perlu banyak gerak, suka mencoba, tidak berpengaruh terhadap dengan mencoba hal yang baru dan menarik. Demikianlah paparan yang bisa saya sampaikan untuk kerja budaya positif di modul 1.4. Sebelum acara saya tutup, mohon nanti kita sama-sama melakukan kita umpan balik. Setelah itu nanti agar mendapatkan hasil yang bisa kita terapkan kepada anak didik kita semua. Terima kasih Pak Epi yang akan memberikan contoh penanganan restitusi pada anak di sekolah kita, yaitu di 2 teman. Monggo Pak Epi, waktunya saya berikan. Ya, terima kasih Bu Ibu. Pengalaman saya gini, apabila ada anak yang melanggar, kemudian saya ajak duduk bersama, saya tanya, kenapa anak kamu kok tidak mengerjakan PR, kenapa kamu kok datang terlambat? Kemudian saya kasih tahu tentang tadi keyakinan kelas dan kesepakatan kita yang sudah kita tulis di kelas tersebut. Akhirnya anak tersebut akan mengetahui kesalahannya dan akan memperbaiki kesalahannya untuk menjadi anak yang lebih baik lagi. Begitu. Insya Allah kurang lebih seperti itu. Terima kasih Pak Epi atas pencerahannya untuk penanganan restitusi pada anak-anak kita yang melakukan kesalahan. Atas partisipasi Bapak Ibu guru semua pada paparan saya untuk modul 1.4 budaya positif. Waktu dan tempat saya aturkan kembali kepada pembawa acara. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Demikian tadi pemaparan dari Bu Tiu selaku calon guru penggerak angkatan 10 yang telah memberikan pemaparan tentang budaya positif di modul 4.1 Bu. 1.4 atau 1.4 yang telah kita ketahui bersama-sama. Semoga apa yang dipaparkan tadi menjadikan kita tambah pengetahuan, tambah ilmu, dan bisa melaksanakan apa yang menjadi cita-cita kita, yakni membuat sekolah kita menjadi sekolah yang disukai anak, sekolah yang lebih maju dan lebih lagi ke arah yang lebih baik. Bapak Ibu Dewan Guru yang saya hormati, demikian tadi acara di pagi hari ini. Saya selaku pembawa acara, apabila ada salah di dalam menyampaikan acara di pagi hari ini, mohon maaf.
sebelum kita tutup, marilah kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari saya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erwin Sofian Susilo SPD, guru kelas 2 dan 3 SDN 2 Telemang, selaku teman sejawat dari Ibu Tiwu Rina Purwati, calon guru penggerak angkatan 10. Dalam kegiatan ini, saya sebagai guru sangatlah tertarik untuk ikut menerapkan budaya positif sekolah. Salah satunya dengan membuat keyakinan kelas seperti yang telah disosialisasikan. Dan alhamdulillah sudah banyak perubahan yang telah terjadi baik untuk rekan guru maupun murid. Hal ini nantinya akan menciptakan suasana pembelajaran yang aman, nyaman, dan sangat menyenangkan. Terima kasih banyak kepada Ibu Tiwu Rina Purwati yang sudah berbagi praktik sehingga bisa ikut menerapkan di kelas dan sekolahan kita bisa menjadi lebih baik lagi dan lebih baik lagi. Semangat Bu Tiwu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.